Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 26 April 2024, tertulis di dalam surat Titus pasal 2 ayat 11. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ainunga tarida asini rohani debata si bahen haluaun ni saluhut jolma. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Yesus, hidup orang percaya berada pada zona kasih karunia, yaitu di dalam kasih karunia Kristus. Itu yang dapat kita pahami dari pernyataan Paulus dalam nas hari ini, bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nyata berarti sedang dinikmati dan sedang dirasakan oleh manusia. Jika kasih karunia itu kita analogikan sebagai sebuah kuasa atau kekuatan, maka itu artinya hidup kita sudah dikuasai atau berada dalam kendali kasih karunia Allah. Lalu bagaimana bentuk konkret dari cara hidup kita, cara hidup orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu? Catatan yang dapat kita baca dalam surat Paulus kepada Titus ini menyatakan cara hidup itu, yaitu meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Melalui cara hidup yang sudah diubah itu, kita pun akan semakin berwibawa untuk meyakinkan orang lain tentang Yesus Kristus. Paulus sudah sangat jelas menguraikan cara hidup orang yang dikuasai oleh kasih karunia tersebut, yang dapat kita baca mulai dari ayat 2 sampai ayat 10. Di sana begitu jelas dituliskan, di mana laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Perempuan-perempuan yang tua hendaklah hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, yang melaluinya perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya. Dia akan menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur dan bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Seorang hamba akan taat kepada tuannya, menghindari kecurangan dan hidup dalam ketulusan dan kesetiaan. Sekali lagi, hidup dalam kasih karunia sejatinya tercermin dari gaya keseharian hidup kita, berusaha meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Maka orang-orang yang menerima kasih karunia harus hidup di dalamnya. Sahabatku semua, kita diembankan tugas untuk menjadi saksi Kristus, dan hanya dengan cara hidup yang benar itulah kesaksian kita memiliki dampak yang luar biasa untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera sebagai respon dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang sudah nyata dan kita alami serta kita nikmati dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.